Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, apakah di antara kita ada yang dalam keluarga terhitung sebagai anak pertama? Anak pertama cuma 10%. Berarti punya kakak? Punya nggak? Adik kakak nggak punya? Nggak punya kakak sulung. Tapi Pak Leoni Katolik ya? Katolik. Baptis sejak kecil. Kita semua yang sudah dibaptis punya kakak sulung. Siapa dia? Yesus Kristus adalah anak sulung. Dialah kakak kita. Dia saudara kita. Dan yang menarik dari apa yang saya pelajari dari sosok Yesus ini adalah ketika dia ditanya soal siapa itu Allah, dia tidak menjawab dengan rumusan filsafat atau teologi. Tetapi dia, coba saudara-saudari lihat dalam kitab suci, selalu menunjukkan suatu suasana perjamuan, relasi antara dia dengan Bapaknya, lalu ada Roh Kudus dan seterusnya. Jadi tidak menjawab persis siapa itu Allah, tetapi Yesus menyatakan Allah itu dalam apa yang dibuatnya. Sehingga dalam perjamuan perpisahan, kita mendengar hari ini, Yesus memberi wejangan yang pantas kita perhatikan. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kalian mencintai saya, kalian akan menuruti perintahku. Dan terjemahan ini boleh kita beri catatan. Karena apa? Karena biasanya kita akan bias dengan pendekatan kalau orang menikah, yang suami dan istri itu egonya sangat tinggi, sehingga suami bisa mengatakan, kamu harus tunduk pada aku karena adalah suami, aku adalah kepala keluarga, harus tunduk padaku. Dan dia lupa bahwa ada ayat yang lain menyatakan bahwa suami harus mencintai istrinya seperti Kristus mencintai gerejanya. Dan konteks bacaan hari ini saya kira, kalau Yesus omong soal cinta, kira-kira seperti itu. Ini bukan soal perintah yang harus dituruti. Maka itu tadi yang saya katakan,
terjemahan menuruti barangkali bisa membuat kita agak melingsing dalam memahami teks ini. Menuruti itu seperti kalau Bapak Ibu menikah berasal dari dua keluarga yang berbeda, dua kepribadian yang berbeda, masing-masing pihak akan membuat suatu adaptasi. Adaptasi dalam arti saya mau menyelami hidup pasangan saya, dan pasangan saya akan menyelami hidup saya. Jadi bukan pertama-tama soal saya punya perintah, saya punya keinginan, kamu harus menuruti keinginan perintah saya. Melainkan asalnya selalu dari bawah. Bahwa saya ingin memahami, ingin menyelami. Dengan demikian, bukan perkara kalau kita mencintai Yesus, kita menaati perintah Yesus, tidak ada dalam kitab suci Perjanjian Baru kata menaati. Kata menaati, menuruti, berlaku hanya untuk adegan-adegan seperti ini. Ketika Yesus menghardik angin ribut, ketika Yesus memerintahkan roh yang merasuki orang. Nah, perintah datang kepada yang seperti itu, kekuatan-kekuatan non manusia. Kepada manusia, Yesus tampaknya tidak memakai kata kamu harus menaati aku. Ini terkesan sangat arogan Yesus ini. Kamu harus taat pada perintahku. Tidak. Menuruti dalam arti seperti pernikahan tadi, bahwa apa yang diperintahkan Yesus atau yang dikatakan Yesus, yang disampaikan Yesus, yang dilakukan Yesus, itulah yang kucoba untuk kuhidupi. Aku akan menyamakan diriku, menyamakan hidupku, membuat satu frekuensi dengan hidup Yesus. Itu artinya menuruti. Jadi bukan komando dari atas ke bawah, tetapi gerakan dari bawah yang mencoba menyelami hidup Yesus Kristus seperti apa, menangkap concernnya dan lalu mencari wujud-wujudnya dalam hidup yang bersangkutan. Dengan demikian, selalu orang yang mencintai, orang yang mengasihi sesama, dia tidak berangkat dari sikap arogan, bahwa saya punya kuasa, bahwa saya punya properti, bahwa saya punya uang banyak, sehingga saya bisa memberi kamu dan kamu harus taat pada apa yang menjadi proyekku. Bukan seperti itu. Kita belajar dari hidup Yesus, menyamakan diri dengan apa yang dilakukan Yesus. Kita tidak bisa mencari dari posisi pusat, dari posisi kuasa, tapi dari pinggiran, dari bawah. Dan itulah yang menyatukan kita. Kristus yang berangkat dari bawah memberdayakan kita semua menjadi satu, saudara. Semoga Tuhan memberkati usaha kita. Amin.